Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Jaragan Travis dengan NPM 2206055164 dari kelas SKI 02. Dan pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas besar saya. Pada awalnya saya ingin menggunakan ChatGPT untuk meminta tolong membaca apa saja yang sudah saya tulis. Namun karena adanya kendala dari ChatGPT yang tidak bisa membaca full teks saya, maka saya memutuskan untuk menampilkan saja scan dari kertas saya untuk ditampilkan pada video ini. Jadi pertama-tama saya mencoba untuk menerjemahkan apa sebenarnya intisari yang dimaksud dari DAI5. Jadi DAI5 ini adalah sebuah problem solving framework yang terdiri dari 5 step. Yang pertama, deep awareness of I, intention, initial thinking about the problem, idealization, dan instruction set. DAI5 adalah kerangka berpikir berbasis consciousness yang terdiri dari step pertama, deep awareness of I. Langkah dasar ini melibatkan kesadaran keberlanjutan akan Tuhan Yang Maha Esa. Langkah ini menekankan kesadaran spiritual dan kesadaran diri, menyelaraskan tindakan dengan tujuan utama untuk mengenal Tuhan, dan inilah keadaan nafs yang menjadi inti. Kedua, masuklah ke intention. Intention ini keputusan atau tujuan yang sadar yang mendorong proses, berasal dari hati yang bertindak sebagai hardware yang mengarahkan tindakan untuk sisa kerangka. Niat ini memastikan bahwa setiap pemecahan masalah selaras dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita masuk ke initial thinking about the problem. Langkah ini memiliki analisa menyeluruh dan pemahaman dari masalahnya, memastikan pengetahuan yang dalam mengenai akar masalahnya. Kemudian, kita masuk ke tahap keempat, atau idealization. Pada langkah ini, dibuatlah asumsi-asumsi untuk menyederhanakan dan membuat model dari masalahnya, dengan memastikan jawaban yang andal dan sejajar dengan prinsip-prinsip pada niat atau pada tahap intention sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah instruction set, yaitu meliputi prosedur, langkah-langkah, dan cara untuk mengimplementasikan solusi dengan niat yang penuh kesadaran yang membimbing kita selama mengerjakan. Kerangka berpikir ini menitik beratkan kepada kesejajaran dalam pemikiran dengan yang lebih tinggi dan menggabungkan kesadaran teknis dan spiritual. Dari Five berbeda dengan kerangka berpikir lainnya karena fokusnya dengan lapisan consciousness atau kesadaran. Kemudian kita mulai masuk ke 33 pertanyaan yang terdapat pada ujian kemarin, yaitu Engineering Case Project using DAI5. Yang pertama kita mulai dari tahap Deep Awareness of I. Jadi nomor pertama untuk Deep Awareness of I ini, yang pertama adalah kesadaran tujuan. Kita mencerminkan pemahaman tentang peran Tuhan Yang Maha Esa dalam membentuk konteks studi kasus. Studi kasus ini membahas perancangan sistem otomatik pada pintu kereta api. Saya memahami bahwa teknologi dan ilmu yang digunakan adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, menciptakan, dan mengembangkan solusi untuk memudahkan kehidupan. Kesadaran ini menjadi landasan dalam merancang sistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kesadaran diri menunjukkan kesadaran pribadi terhadap bias, asumsi, dan peran dalam analisis. Dalam menganalisis studi ini, saya menyadari bahwa saya memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, saya berusaha objektif dengan menggunakan data yang akurat dan perhitungan yang sistematis. Kemudian yang ketiga, pertimbangan etis, yaitu yang mencakup implikasi moral dan etika dalam menangani studi kasus. Untuk nomor 3 dan selanjutnya, saya akan membacakan deskripsinya terlebih dahulu, namun setelah itu saya akan langsung menjawab soalnya. Untuk nomor 3, dalam perancangan sistem ini, keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama. Pertimbangan etis melibatkan jaminan bahwa solusi yang ditawarkan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memperhatikan kenyamanan pengguna serta dampak positif bagi masyarakat. Yang keempat adalah integrasi CCIT, yaitu cara cerdas ingat Tuhan. Mempertahankan ingat terhadap Tuhan Yang Maha Esa selama menulis ini. Sepanjang proses ini, saya berusaha menjaga niat dan tindakan dengan kesadaran bahwa ilmu yang digunakan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap langkah dikerjakan sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepadanya. Untuk yang kelima, refleksi diri kritis. Menunjukkan secara dalam-dalam menghubungkan solusi teknis kepada spiritual dan dampak masyarakat. Solusi berupa sistem pneumatik ini tidak hanya menyederhanakan operasional pintu kereta, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi waktu, dan mencerminkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi manusia ilmu untuk menciptakan solusi yang bermanfaat. Kemudian untuk yang keenam, keberlanjutan kesadaran. Bukti dari analisis kesadaran yang progresif dan berkelanjutan. Kesadaran ini terus berkembang seiring proses analisis dan perhitungan teknis. Dengan menyadari bahwa ilmu ini datang dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, saya bertanggung jawab untuk solusi yang terbaik. Kemudian kita masuk ke bagian 2, yaitu intention. Untuk nomor 7, kita ditanya mengenai kejelasan dari niat. Menuliskan niat yang jelas dan bermakna yang sejajar dengan tujuan utama, yakni pemberkahan dari Tuhan. Niat saya adalah memahami sistem pneumatik ini dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat teknologi sebagai sarana meningkatkan efisiensi dan keamanan pintu kereta api, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemanfaatan ilmu. Untuk ke-8, tujuan selaras. Meluruskan tujuan dari study case dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dan prinsip universal. Tujuan studi ini adalah untuk memberikan solusi teknis yang berlandaskan nilai kebermanfaatan, efisiensi, dan keselamatan bagi manusia sesuai dengan prinsip kebaikan universal. Yang nomor 9, relevansi niat. Memastikan niat mengutarakan kebutuhan teknis pada dunia nyata secara efektif. Perancangan sistem ini menangani masalah aktual terkait sistem pintu kereta api, seperti kecepatan akses keluar masuk, efisiensi energi, dan keandalan operasional. Nomor 10, fokus pada keberlanjutan. Meniatkan solusi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomis. Untuk itu, sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi, daya tahan material untuk mengurangi carbon footprint, dan biaya pemeliharaan jarak jangka panjang. Dan yang ke-11, fokus pada kualitas. Memberikan niat yang memiliki fokus untuk memprioritaskan keandalan, ketepatan, dan presisi. Setiap langkah dalam perancangan sistem ini dilakukan dengan penuh perhatian terhadap keakuratan perhitungan dan keandalan solusi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 3, yakni initial thinking about the problem. Untuk pertanyaan nomor 12, pengertian dari masalah, mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah teknis dengan jelas. Masalah utama adalah bagaimana merancang sistem pneumatik pada pintu kereta api yang mampu bekerja dengan cepat, efisien, dan aman untuk mengurangi waktu berhenti di stasiun. Untuk yang ke-13, sadar akan orang lain. Mengkonsiderasi pandangan semua orang yang terpengaruh dengan masalah atau solusi ini, yaitu pemangku kepentingan, meliputi penumpang, operator, teknisi pemeliharaan, dan juga manajemen transportasi publik itu sendiri. Yang ke-14, analisis kontekstual. Menempatkan masalah pada konteks fisik, sosial, dan teknis. Untuk ini, masalah ini berada dalam konteks sistem transportasi publik, di mana efisiensi waktu, keamanan, dan kenyamanan menjadi fokus utama bagi pengguna. Kemudian, untuk soal nomor 15, root cause analysis atau analisa masalah utama. Mengidentifikasi masalah utama tidak hanya gejalanya. Akar dari masalah ini adalah ketidakmampuan sistem pintu lama untuk bekerja dengan cepat dan andal yang disebabkan oleh kerusakan mekanis dan sistem manual yang kurang efisien. Dan yang ke-16, relevansi dari analisis. Memastikan pemecahan masalah ini didasari pengetahuan praktis dan dapat diterapkan. Untuk itu, analisis ini sesuai dengan tantangan nyata dalam industri transportasi publik untuk meningkatkan kinerja operasional. 17. Penggunaan data dan bukti. Menyediakan data yang kredibel, akurat, dan cukup untuk mendukung pengertian dari masalah. Tulisan ini menggunakan data-data yang sesuai dengan operasional sehari-hari kereta seperti tekanan sistem pneumatik, massa pintu, dan lain-lain. Selanjutnya,
kita masuk ke tahap 4, yakni idealization. 18. Kejelasan dari asumsi. Menulis semua asumsi dan justifikasi terhadap relevansinya. Untuk itu, kita sudah mengidentifikasi dan mengasumsi beberapa parameter. Seperti yang pertama, tekanan suplai udara yang diasumsikan konstan pada 6 bar. Diameter piston ditetapkan 10 cm berdasarkan spesifikasi desain. Panjang langkah piston diasumsikan 50 cm agar pintu dapat terbuka sepenuhnya. Massa pintu 100 kg, waktu pembukaan pintu 2 detik sesuai dengan kebutuhan, efisiensi kompresor 85% sesuai dengan standar performa industri, faktor gravitasi yang 9,81 meter per second kuadrat, dan gesekan sistem diabaikan untuk menyederhanakan analisis awal. Nomor 19. Kreativitas dan inovasi. Menggagas solusi unik atau tidak konvensional selagi realistis. Untuk itu, sistem dirancang agar efisien dengan mengintegrasikan sistem pneumatik tertutup yang meminimalkan kebocoran udara, menggunakan teknologi valve control automatic untuk memastikan aliran udara konsisten. Nomor 20, realistis pada prinsip fisika. Memastikan idealisasi sesuai dengan konsep fisik dan teknik. Untuk itu, asumsi ini mempertimbangkan hukum-hukum dasar fisika seperti hukum Newton dan hukum gas ideal. Semua perhitungan berdasarkan pada parameter yang realistis dan dapat diterapkan pada sistem pneumatik nyata. Beberapa hal yang sudah kami rumuskan. Yang pertama adalah percepatan pintu, yaitu A sama dengan 2S per T kuadrat. Gaya yang dibutuhkan untuk buka pintu, F sama dengan MA. Luas penambang piston, A sama dengan Pi D kuadrat per 4. Gaya pneumatik yang diberikan, F sama dengan PA. Volume udara, V sama dengan AS. Dan daya kompresor, yaitu PV dibagi efisiensi. Kita lanjut ke nomor 21, keseluruhan dengan niat. Mempertimbangkan dan memastikan implementasi sejajar dengan nilai keuangan. Solusi memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga hemat energi dan ramah lingkungan. Menyelaraskan tujuan teknis dengan keberlanjutan dan efisiensi. Nomor 22, skalabilitas dan adaptabilitas. Mempertimbangkan apakah solusi idealisasi dapat diskalakan dan disesuaikan pada situasi berbeda. Dengan menyesuaikan diameter piston atau tekanan suplai udara, sistem dapat digunakan untuk kegunaan lain dengan massa yang lebih besar ataupun lebih kecil. 23. Kesederhanaan dan elegansi. Mengusulkan solusi yang efisien, sederhana, dan elegan dalam menyelesaikan masalah kompleks. Sistem menggunakan komponen standar yang mudah diperoleh dan dirawat. Semua langkah dirancang untuk memastikan efisiensi maksimum dengan kompleksitas minimum. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kelima, yaitu instruction set. 24. Kejelasan langkah-langkah. Menguraikan setiap langkah proses solusi dengan jelas dan logis. Untuk itu, kita menulis dulu proses untuk menghitungnya. Yang pertama, kita menghitung kecepatan yang dibutuhkan untuk membuka pintu. Kedua, menghitung gaya total yang dibutuhkan untuk membuka pintu. Ketiga, menghitung luas penambang piston. Yang keempat, menghitung gaya pneumatik yang dihasilkan. Yang kelima, menghitung volume udara yang dibutuhkan untuk satu siklus piston. Dan nomor 6, menghitung daya kompresor yang dibutuhkan. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada, kita mendapatkan untuk nomor 1, percepatan 0,25 meter per second, dan untuk gaya pintu 25 Newton, area penambang piston 0,00785 meter persegi, gaya piston 4710 Newton. Nah, untuk kali ini gaya pneumatik lebih besar ya dari gaya yang dibutuhkan, jadi aman. Untuk nomor 5, volumenya 0,00393 meter kubik. Dan untuk itu kita dapat mencari daya kompresor yang ternyata 2772 watt. Ini berarti daya minimal kompresor 2800 watt. Sistem pneumatik harus memiliki kompresor dengan daya di atas nilai tersebut. Terlanjut ke nomor 26, interpretasi fisik. Menjelaskan makna fisik dari semua hasil numerik atau keputusan desain.
Pertama, percepatan pintu aman untuk mencegah kerusakan mekanis. Yang kedua, gaya pneumatik cukup besar untuk membuka pintu tanpa hambatan. Dan yang ketiga, volume udara per siklus kecil sehingga sulit sehingga hemat energi. Nomor 27, minimalisasi kesalahan. Mencakup prosedur untuk mengurangi kesalahan dalam penerapan solusi. Pastikan semua valve berfungsi dengan baik dan tidak bocor. Gunakan regulator tekanan untuk menjaga tekanan suplai setiap tetap stabil. Nomor 28. Verifikasi dan validasi. Menyediakan metode untuk memverifikasi dan memvalidasi solusi. 8. Lakukan pengujian untuk memastikan pintu terbuka dalam 2 detik. Ukur tekanan awal untuk memastikan ukur tekanan awal untuk memastikan sesuai dengan tekanan suplai yang dirancang. Nomor 29. Pendekatan iteratif. Menunjukkan kesiapan untuk mengulangi dan menyempurnakan solusi jika dibutuhkan. Jika waktu pemeriksaan terlalu lama, pertimbangkan meningkatkan tekanan atau diameter dari piston. Untuk 30, integrasi keberlanjutan. Mempertimbangkan praktik berkelanjutan dalam pelaksanaan solusi. Sistem pneumatik tertutup meminimalisasikan kebocoran udara, mengurangi konsumsi energi. Untuk 31, efektivitas komunikasi. Menyampaikan instruksi dengan cara yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh orang lain. Untuk nomor 31 ini, semua langkah disusun dengan sistematis untuk memudahkan pemahaman. Kedua, penyelesaian dengan kerangka DAI5 menjaga koherensi dengan semua langkah DAI5 sebelumnya. Solusi ini sesuai dengan kerangka pada Deep Awareness of I dan menyelaraskan semua aspek teknis dengan intention. Dan yang terakhir, tiga, kualitas dokumentasi di mana dokumentasi solusi jelas, lengkap, dan profesional. Untuk itu, laporan sudah lengkap, detail, perhitungan analisis, dan asumsi untuk memastikan solusi dapat direka ulang. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Indra Siswantara yang mana framework dari 5-nya telah menjadi manfaat dan memudahkan saya dalam melakukan analisa ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya di kelas SKE02 yang selama semester ini telah membantu saya di skala suka dan duka. Saya berharap semua yang sudah saya pelajari pada kelas SKE ini dapat menjadi oleh-oleh dan bekal untuk saya ke depannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.